kami kemarin itu tinggal memotong-motong jalur, jadinya jadi bandel gitu aja. Oh gitu, berarti tinggal kayak Potensi potensinya sudah ada, aja kita ya. manfaatkan potensi yang sudah. Halo teman-teman, kali ini aku sudah ada di basecamp Gunung Ungaran via Perantunan, dan saat ini aku sudah bersama dengan salah satu pihak pengelola wisata alam via Perantunan bersama dengan Pak Widu ya. Iya. Nah, kita sharing-sharing ya Pak ya, cerita-cerita lah tentang Gunung Ungaran via Perantunan ini. Kira-kira nih Pak, Gunung Perantunan ini via maaf kebalik teman-teman. Gunung Ungaran via Perantunan itu bukannya sudah lama atau gimana ya Pak? Untuk bukanya sendiri kita baru Mbak, kita buka mulai 2019, baru 4 tahun ini. Baru 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun ini memang sebelumnya berarti ini hanya untuk area camp atau gimana, Mas? Untuk sebelumnya ini cuma belantara atau hutan aja, kemudian dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk mencari kayu bakar ataupun rumput. Demikian. Gitu. Dan setelah itu diputuskan untuk membuka jalur pendakian. Nah, itu kira-kira ini kan juga ada area campground dan juga ada wisata-wisatanya Pak. Itu duluan mana antara gunung ke pendakiannya atau campgroundnya ini? Untuk yang pertama kali kita settingnya adalah yang wisata. Yang wisata itu kita buat campground, kemudian taman bunga atau selfie. Setelah itu kita ada pemikiran untuk pembuatan jalur. Oh, berarti pembuatan jalurnya itu resminya di 2019 itu? Ya. Berarti sebelumnya memang campgroundnya ini sudah cukup lama ya Pak, berarti sebelum adanya pendakian itu ya? Sebenarnya bersamaan, kita cuma selisihnya sekitar 6 bulan atau 1 tahun lah, kurang lebihnya gitu. Oh gitu. Nah, untuk di istimewanya di Gunung Ungaran via Perantunan ini apa Pak? Kira-kira nih siapa tahu nanti teman-teman ini bisa lebih memilih jalur di sini atau gimana gitu? Keistimewaannya di via Perantunan ini yang pertama adalah jalurnya lebih landai, kemudian di atas terdapat sabana, kemudian puncak Mbota ini adalah benar-benar puncak tertinggi di Gunung Ungaran ini. Oh, berarti puncak tertingginya itu via Perantunan ini malah ya Pak ya? Ya, yang puncak Mbota itu. Keren-keren. Nah, ini Pak untuk estimasi normalnya nih biasanya para pendaki-pendaki itu nanjaknya sekitar berapa jam? Untuk di Perantunan ini 3 jam sudah sama istirahat. 3 jam sudah sama istirahat dan itu santai ya Pak ya. Nah, biasanya ya Pak, untuk teman-teman basecamp ini ada nggak sih maksudnya aturan khusus buat teman-teman pendaki yang main ke sini? Untuk aturan kita nggak ada yang khusus, yang jelas. Yang pertama adalah protokol kesehatan karena ini masih pandemi. Kemudian yang kedua tidak boleh berbicara yang tidak sopan. Intinya itu saja, kita menghormati alam itu saja. Oh itu saja. Kalau masalah untuk ini Pak, kan ini masih dalam situasi pandemi COVID ya, perlu nggak sih surat sehat seperti itu? Surat sehat tidak, tapi kita cek di lokasi dengan tensi atau apa semacam itu aja. Berarti pada saat melakukan registrasi itu langsung dicek secara langsung ya Pak ya? Nah, untuk harga tiketnya sendiri nih Pak, antara campground sama untuk pendakian ini sama atau gimana? Untuk harga tiketnya sama, untuk camp dan pendakian itu sama. Harganya adalah 10.000, kemudian ditambah tiket fasilitas 5.000, totalnya berarti 15.000, kemudian ditambah parkir motornya 4.000. Jadi total apabila satu orang pakai motor satu berarti 19.000 aja. 19.000. Jadi itu cukup murah ya teman-teman. 19.000 udah bisa nikmatin jalur pendakian Gunung Ungaran via Perantunan, dan kalau misal mau nikmati fasilitas campground juga langsung diperbolehkan ya Pak ya berarti. Bayarnya cuma satu. Nah, mantap sekali kan, karena memang di sini di area wisata campground ini juga banyak fasilitasnya ya Pak ya, dan banyak juga spot-spot foto-fotonya, itu keren-keren banget teman-teman. Nah, selama ini Pak, teman-teman kesini tuh ada nggak sih maksudnya kayak keluhan atau apa kayak gitu, atau mereka pada suka nih kalau di sini kira-kira?
Kekurangan kami adalah di jalurnya, Mbak. Jalur atau jalan kita masih sempit. Mobil belum sampai base camp, masih minus 1 kilo. 1 kilo itu kita siasati dengan adanya jasa ojek. Oh, berarti ada ojek-ojeknya ini dari tempat yang ada plakat yang ini ya Pak ya? Ya, dari kampung. Sepeda mobil yang dilarang masuk itu Ya. ya? Nah, itu berarti ke area sini tuh berapa Pak itu? Jasa ojek itu kalau siang itu mulai jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu 10.000. Untuk selebihnya sampai pagi lagi 15.000. Berarti cukup murah ya, karena memang jalurnya juga lumayan panjang ya Pak ya, pada saya yang kemarin pas lewat sini tuh. Nah, untuk sebenarnya orang-orang di sini tuh Pak, kenapa sih kok maksudnya pengen sekali buka di sini tuh via perantunan ini? Alasannya yang mungkin dari warganya itu kenapa mengizinkan dibuka jalur pendakian? Kalau ini sebenarnya iseng-iseng dari teman-teman pemuda kampung, ingin, karena program pemerintah kan tiap desa atau kampung dibuat destinasi wisata. Jadi pilihan kita buatnya di lokasi perantunan ini. Yang kebetulan jalurnya itu sebenarnya sudah ada dari orang-orang tua kami. Kami kemarin itu tinggal memotong-motong jalur, jadinya jadi pendek gitu aja. Oh gitu, berarti tinggal kayak Potensi sudah ada, kita ya. manfaatkan potensi yang sudah ada. Keren banget nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang sekiranya itu ada di sekitaran sini, dan rata-rata ini tadi saya pas kesini ya Pak, banyak sekali teman-teman itu rata-rata dari Semarangnya sendiri ya malah. Jadi teman-teman itu malah lebih suka karena lebih deket ya Pak ya. Itu yang jelas kita masih baru, kemudian yang luar kota kita memang masih jarang. Pasaran kita masih sekitaran sini, yaitu Semarang, Demak, Grobogan, Solo, sekitaran sini aja. Yang luar kota kita akui memang masih jarang. Luar kota itu baru mulai tahun-tahun ini, tapi masih 1-2. Kemarin ada Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat sudah ada, tapi masih 1-2. Oke. Nah, untuk di perantunan ini Pak, itu ada nggak sih kuota pendakian per harinya kayak gitu? Kita kota sebenarnya tidak mewajibkan kota, yang jelas kita ramainya cuma di hari weekend. Di hari weekend itu kita sudah tembus antara 100 sampai 150 pendaki kalau di weekend. Wow, banyak sekali. Itu semuanya tektok atau pada camp nih Pak? Itu dibagi dua. Ada yang bagian, kalau di via perantunan itu kebanyakan yang TikTok, karena jalur kita pendek dan jalur kita enak. TikTok mungkin kalau di persentase itu yang camp di atas 60%, kemudian yang TikTok kan lumayan banyak juga 40%. 40%. Jadi lumayan banyak ya Pak. Maksudnya kan pendakinya itu rata-rata weekendnya itu hampir 150 banyak. Tapi kalau hari biasa nih, kira-kira sekitar berapa Pak? Kalau hari biasa kita masih sepi Mbak. Hari biasa itu kita paling banter 20 sampai 30 pendaki. Kalau hari biasa mulai hari Senin sampai Rabu itu rata-rata gitu. Sekitar 20-30 orang, masih sepi kalau hari biasa. Oh gitu. Oke. Ini nih Mas, satu lagi nih. Kira-kira kalau semisal pernah nggak sih ada kecelakaan di sini? Pastinya sudah pernah ya. Kita evakuasi biasanya tergilir, kemudian kita pernah satu kali menolong yang hipo. Tapi aman setelah itu? Aman Mbak. Begitu kita ada pendaki yang kontak base camp, kita pasti langsung bergegas untuk menolong. Langsung menolong. Nah, ini kan sampai di puncak itu sinyalnya lancar ya Pak berarti? Untuk sinyal itu nggak masalah. Kalau yang bermasalah itu yang di base camp. Yang di base camp itu masih tertentu. Yang bagus itu sinyalnya adalah Telkomsel. Kemudian yang sinyalnya tidak bagus itu cuma di pos 3 sampai pos 4 itu ketutup. Kemudian kalau di puncak semua kartu bisa. Semua kartu bisa, mantep nih. Di puncak bisa live Instagram, live TikTok, atau bikin konten langsung ya. Oke. Nah, kapan-kapan bisa lah Pak ya, daki bareng. Siap.
Oke, terima kasih untuk waktunya ya Pak sampai ini. Nah itu tadi teman-teman bincang edukasi aku, sharing-sharing sama pihak pengelola basecamp Gunung Ungaran via Perantunan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke sini bisa langsung datang aja ke sini. Yang tadi untuk masalah estimasi, untuk semuanya kan sudah dijelasin. Bisa langsung ke sini aja. Dan ada Instagramnya nggak Pak kira-kira di Gunung Perantunan nih? Gunung Perantunan ya? Ungaran via Perantunan. Instagramnya? Teman-teman jangan lupa nanti kalau main ke sini tag Perantunan dan wisata alam Perantunan. IG-nya itu Mbak. Oke, IG-nya itu teman-teman jangan lupa di follow ya. Bye bye, terima kasih, sampai bertemu di part selanjutnya.